Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instalasi air hujan dan sumber resapan pada rumah tinggal. Sebelum kita masuk ke pembahasan sumber resapan dan air hujan, kita terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai zero runoff. Zero runoff ini adalah sebuah ketentuan yang diatur dalam PP nomor 26 tahun 2008 tentang RT RW nasional, bahwa zero runoff ialah keharusan agar setiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran air. Jadi kalau kita contohkan dalam sebuah bangunan atau sebuah lahan, ada bangunan, ada ruang terbuka, maka jika hujan turun, air yang jatuh ke tanah atau daerah yang bisa menyerapkan air hujan, maka air hujan itu akan menyerap ke dalam tanah atau infiltrasi. Sedangkan air yang menimpah ke daerah yang tidak bisa menyerapkan air hujan seperti dak beton atau atap, maka air tersebut akan dialirkan. Alirannya ini tentunya mengikuti gravitasi. Nantinya dia dari atap turun ke karpot atau ke area perkerasan di sekitar kita, dan nantinya dia akan mengakibatkan genangan dan ujung-ujungnya akan dialirkan ke saluran kota. Nah, inilah yang diatur oleh zero runoff, bahwa seharusnya bangunan tersebut bisa memanage air hujannya sendiri sehingga tidak memberikan beban tambahan atau bertambahnya debit air ke sistem saluran kota atau drainase di sekitar kita. Karena pada dasarnya drainase di sekitar kita itu diperuntukkan untuk mengalirkan air hujan yang jatuh ke jalan. Jadi fungsi utamanya ialah mengalirkan air hujan yang turun ke jalan dialirkan ke saluran kota. Jadi kalau ditambahkan beban dari rumah atau dari bangunan yang kita rencanakan, maka nantinya tentunya dia tidak akan sanggup untuk menampung beban dari air hujan tersebut, dan ujung-ujungnya terjadi luapan, genangan, banjir, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di peraturan Pergub DKI Jakarta nomor 20 tahun 2013 tentang sumur resapan muncul ketentuan setiap bangunan gedung yang menutup permukaan tanah wajib membuat sumur resapan. Jadi sumur resapan ini ialah salah satu keharusan yang direncanakan di dalam lahan kita dan merupakan salah satu syarat karena ini wajib dalam nantinya mengajukan izin mendirikan bangunan IMB atau PBG. Jadi mau tidak mau dalam mendesain sebuah bangunan atau rumah tinggal, kita harus merencanakan adanya tidak hanya ruang terbuka hijau, tapi adanya area untuk menempatkan sumur resapan. Oke, kita lanjut ke diagram air hujan dan bagaimana sistem sumur resapan ini bekerja pada sebuah rumah tinggal. Jadi kalau kita contohkan nih sebuah rumah tinggal 2 lantai, maka jika terjadi hujan, air akan mengalir misalnya melalui atap ke talang air hujan. Dari sini dialirkan melalui pipa vertikal, pipa air hujan yang berbeda dengan pipa air kotor dan air bekas. Dari sini biasanya dialirkan dulu ke bak kontrol. Bak kontrol ini fungsinya untuk pemeliharaan ya, jika terjadi suatu sumbatan atau perlu dibersihkan, maka ada bak kontrol untuk melakukan maintenance tersebut. Lalu lanjut dari bak kontrol itu dialirkan secara horizontal masuk ke arah sumur resapan atau ke bak kontrol berikutnya. Nah, di sini perlu dicatat bahwa air hujan ini pipanya harus ada kemiringan 1-2%. Nah, biasanya pipa air hujan itu minimal ukurannya 3 inch. Rata-rata sih untuk rumah tinggal 3 inch sampai 4 inch, tergantung seberapa luas atap yang akan menjadi beban dari air hujan tersebut. Selanjutnya air hujan yang jatuh ke dak beton di sisi kanan kita bisa lihat itu dialirkan melalui roof drain atau saluran air yang bisa ditempatkan di atap. Roof drain ini juga biasanya untuk menahan, siapa tahu ada daun-daun ya dari pohon-pohon sekitar yang rontok atau ke bawah angin, itu biasanya di roof drain itu tertahan daun-daunnya sehingga mudah dibersihkan. Terus dari roof drain ini juga mengalir secara vertikal ke bawah, ke lantai, ke bawah tanah, nanti masuk ke bak kontrol sama dengan di saluran sebelumnya. Jadi ini untuk pemeliharaan juga. Selanjutnya air hujan yang jatuh ke area balkon, misalnya rumahnya ada balkonnya, ini dialirkan melalui floor drain biasanya dari tampias dan sebagainya masuk ke pipa vertikal air hujan. Nah, dari situ baru dialirkan ke sumur resapan. Nah, sumur resapan itu sebagaimana namanya akan volumenya nanti ada perhitungannya, terus akan mengalirkan air hujan tidak langsung ke saluran pembuangan tapi diserapkan ke dalam tanah. Jadi biasanya sumur resapan itu memiliki pori atau dilobang-lobangin. Jadi kalau kita beli bis beton misalnya yang ada di pasaran itu sudah ada tersedia bis beton memang untuk sumur resapan, biasanya ada lubang-lubangnya sehingga air itu tidak
tidak mati di saluran tersebut, tapi bergerak ke sekitar, membasahi area tanah di sekitarnya. Ini fungsinya apa? Sebagai cadangan air tanah. Jadi kalau suatu waktu terjadi musim kemarau, tanah di sekitar kita ini mengandung air tanah yang cukup baik untuk menumbuhkan tanaman dan juga menjaga kesuburan tanah. Nah, setelah sumur resapan ini jenuh, misalnya terjadi hujan yang sangat besar, baru diizinkan untuk dialirkan ke saluran kota. Jadi kurang lebih demikian mengenai sistem air hujan dan sumur resapan pada sebuah rumah tinggal. Jadi ini tadi kami tekankan lagi bahwa ini sebuah keharusan atau kewajiban dalam sebuah rumah tinggal, sehingga tidak membebani saluran kota di sekitar kita. Kita lanjut ke perhitungan volume sumur resapan. Ini perhitungannya sangat mudah. Jadi misalnya ini sebuah bangunan, yang dihitung ialah ketentuannya berdasarkan luas atap. Jadi misalnya atapnya ini kita hitung luasnya 75 meter persegi. Lanjut dari sini langsung kita masukkan luas penampang bangunan 75 meter persegi. Lalu kita hitung bahwa volume sumur resapan ini tinggal 75 meter persegi dibagi 25. Ini ada ketentuannya di Pergub DKI dan di standar-standar dalam mengajukan IMB ya. Nah, dari sini kita mendapatkan hasil volume sumur resapan yang dibutuhkan ialah 3 meter kubik atau 3000 liter. Nah, selanjutnya kita tinggal menyesuaikan dengan kondisi lahan kita, boleh bentuknya diameter lingkaran atau berbentuk tabung atau berbentuk kotak, tergantung kebutuhan dari tanah kita seperti apa. Dan desainnya pun tidak baku ya, bisa dengan 2 buah sumur resapan dengan volume masing-masing 1500 liter. Jadi bisa 2 buah sumur resapan, bisa juga dengan volumenya 1 unit tapi 3000 liter, tergantung kesediaan lahan dan ketinggian muka air tanah di sekitar kita. Jadi kalau muka air tanahnya tinggi, biasanya tidak bisa kita bikin sumur resapan yang sangat dalam gitu. Jadi bisa juga dibikin sumur resapan yang lebih dangkal. Misalnya tadi yang 1500 liter, dalamnya 1,5 meter, penampangnya 1 meter gitu. Itu bisa dibikin 2 buah sumur resapan dan ditempatkan di halaman kita atau di area hijau yang bisa menyerapkan air hujan. Demikian materi mengenai sistem air hujan dan sumur resapan pada rumah tinggal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.